wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang syarat sahnya membaca surat Al-Fatihah. Dikatakan katanya syarat sah membaca surat Al-Fatihah itu ada 10 karena surat Al-Fatihah ini rukun sholat yang wajib kita baca dalam sholat kita adalah surat Al-Fatihah. Jadi orang kalau baca Fatihah nggak baca surat-surat lain sah sholatnya, tapi kalau dibalik surat apa yang dibaca Fatihah nggak dibaca tidak sah karena rukun ya. Menurut Imam Syafi'i dalam sholat kita sahnya adalah dengan membaca Fatihah, karena berdasarkan hadis la sholata liman la yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat orang ya yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Makanya Fatihah ini termasuk yang rukun dalam sholat. Itu saja ada 10 kemarin ya. Kita ulang ingat, yang pertama tartib sesuai dengan urutan Al-Quran ya, 7 ayat. Ayat pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu harus berurutan, tidak boleh acak ya, harus sesuai dengan urutan ayat. Yang kedua, membacanya harus mualat. Mualat itu berturut-turut, kecuali berarti sekedar waqaf satu napas, berhenti satu nafas seperti tidak boleh ya, dia tidak berkesinambungan, harus mualat. Kemudian yang ketiga, menjaga huruf-huruf Fatihah. Jadi huruf Fatihah itu berjumlah ada 155 huruf. Jadi satu huruf tidak boleh ketinggalan ya, harus dijaga betul. Kemudian menjaga tasdid-tasdidnya. Nah, ini ya, tasdid Fatihah kita akan membahas yang jumlahnya katanya ada 14. Itu di halaman 25 nanti ya. Kemudian nggak boleh diam terlalu lama dari satu ayat ke ayat yang lain, ataupun pendek tapi tujuannya memutusin bacaan, nggak boleh. Dan membaca ayat Fatihah per ayat bisa dibaca, nggak boleh tertinggal satu ayat. Di antaranya wajib membaca basmalah, di bismillah termasuk ayat dalam Fatihah. Kemudian tidak boleh merusak ya, merusak harkat Fatihah yang merusak makna. Nggak boleh ya, perhatikan tuh suratul ladzina an'amta itu bisa berbeda kalau dibaca suratul ladzina an'amtu, itu lahan namanya. Nggak boleh salah harkat yang merusak makna. Fatihah wajib dibaca dalam keadaan berdiri dalam sholat fardu ya, bagi yang mampu berdiri wajib baca Fatihah dalam kondisi berdiri. Kemudian wajib Fatihah dibaca dengan memperdengarkan ya suaranya yang dia baca. Jadi nggak boleh baca Fatihah di hati, harus dilafazkan di lisan menggunakan makhraj huruf dan terdengar oleh telinganya. Dan tidak boleh diselang dengan zikir-zikir lainnya. Jadi kalau kita baca Fatihah nggak boleh antara ayat satu dengan ayat berikutnya diselang dengan zikir-zikir lain. Kalau diselang mesti diulang ya dari awal. Itu syarat-syarat membaca Fatihah. Kemudian kita lanjutkan di sini tasdid Fatihah. Tasdidatul Fatihah arba'ah asyrata. Jadi bahwasanya tasdid Fatihah itu jumlahnya ada 14. Ini nggak boleh ketinggalan satu juga ya. 14 tasdid harus dibawa semua. Yang pertama adalah Bismillahi fauqal lam, di atas lam lafaz Bismillah. Kemudian Ar-Rahmani fauqar Ra, di atas Ra lafaz Ar-Rahman. Dan yang ketiga ya Ar-Rahim fauqar Ra, di atas Ra lafaz Ar-Rahim. Jadi satu ayat 3 tasdid. Bismillahirrahmanirrahim. Itu 3 tasdid dalam satu ayat yang bersamaan. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Banyak anak-anak kadang-kadang orang tua juga sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, ini diajarin begitu dari kecil sampai gede nggak bisa berubah. Jadi kita kalau dari kecil mesti yang tegas ngajarin Quran dulu. Jadi jangan dikasih toleransi kalau tasbihnya kurang, harus tegas. Bismillahirrahmanirrahim. Itu 3 tasbih dalam ya apa bismillah saja. Kemudian alhamdulillahi fauqal lam al-jalalah rabbil alamin fauqal ba ya. Kemudian dalam pendapat alhamdulillahi rabbil alamin itu 2. Ya, 1 ayat, berikutnya 2 ayat ya. Ayat kedua alhamdulillah atas dia. Alhamdulillahi rabbil alamin 5 tasbih ya. Jadi Fatihah ada basmalah 3 tasbih, hamdalahnya 2 tasbih 5. Kemudian Ar-Rahmanir-Rahim ya. Fauqal ar-Rahmani fauqar ra, ar-Rahim fauqar ra. Kemudian dikatakan di sini di atas ra lafaz ar-Rahman, di atas ra lafaz ar-Rahim. Ayat berikutnya ayat ketiga Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi Bapak-bapak baca Quran yang wajib ini ya, yang wajib kita apa namanya disebut kalau orang Jawa itu bahasa sorogan, bahasa pesantren itu sorogan, kalau bahasa Arab memang talaki. Talaki itu di depan guru ngadep membaca Fatihah, guru melihat qomat kamidnya dia, qomat kamid makharij hurufnya, tasbih-tasbihnya, panjang pendeknya itu di apa namanya diperlihatkan di depan guru, talaki namanya. Ya, kita bahasa santri dia sorogan. Jadi murid baca, guru menyimak, melihat, mengontrol bacaannya. Itu wajib. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, jadi ada 2 tasbih. 2 tadi pas di ayat alhamdulillah 2, pas surat 3. Di 3 2 7 ya. 7 tasbih. Sudah 7 tasbih. Kemudian pada ayat berikutnya Maliki Yaumiddin, di atas ya, di atas apa? Di atas dal ya. Di atas dal. Maliki Yaumiddin, di atas dal nomor 8, di atas dal 8 Yaumiddin. Di Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Kemudian selanjutnya tasbih berikutnya adalah di atas ya lafaz iyyaka na'budu, di atas ya lafaz iyyaka nasta'in. Nah, ayat berikutnya ya. Itu di Maliki Yaumiddin ayat berapa tuh? Di basmalah ayat pertama ya, 3 tasbih ya. Hamdalah 2 tasbih, Ar-Rahmanir-Rahim ya 2 tasbih 7 ya. Maliki Yaumiddin 1 tasbih 8. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berarti 10 ya. 10 ayat berikutnya tuh iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gitu ya. Kemudian 10 ya. Kemudian dilanjutkan ihdinas shiratal mustaqim nomor 11 di atas shad 8 ya, sirat ihdinas 11 ya, siratal mustaqim fawqa shad ya. Kemudian siratal ladina di atas lam, lafaz siratal ladina, siratal ladina islam, siratal ladina fawqa lam, di atas lam. Kemudian an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada 4 tasbih ya. Ini 10 tambah 4 14. 14 tasbih
tasdid ya dalam surat Al-Fatihah. Ini wajib ya Bapak ya, diperhatikan tasdidnya, diperhatikan menjaga huruf-hurufnya agar tepat, karena ini termasuk rukun sholat. Ya, sama-sama kita baca dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wajib ucapkan di lisan Allahu Akbar. Nah itu ini membaca Fatihah ya. Nanti yang ketiga yaitu tasyahud. Tasyahud itu sama tuh, ucapkan juga, nanti ada berikutnya ya. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Itu tasbih-tasbihnya sama makan hurufnya biar tepat, karena itu wajib diucapkan. Nanti akan menyusul berikutnya tentang tasyahud akhir, sholawat, dan juga ucapan salam. Sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salamnya Assalamualaikum warahmatullahi. Itu wajib diucapkan ya, karena itu rukun qauli namanya. Nanti akan disambung ya pada pertemuan berikutnya tentang tasyahud akhir ya. Adapun tasyahud awal, hukum mengerjakannya sunnah ya. Kalau kita sholat zuhur, maghrib ya, isya, asar, lupa tasyahud awal ya nggak jadi masalah karena sunnah. Tapi kalau tasyahud akhir wajib mengerjakannya. Makanya ada aturan-aturannya nanti ya pada berikutnya. Ya kita lanjut. Ini berbicara masalah rukun. Kemudian di sini ada tambahan sunnah. Yang disunatkan mengangkat kedua tangan. Yusannu raf'ul yadaini fi arba'ati mawadina. Ya, bahwasanya bahwa yang disunahkan mengangkat dua tangan itu ya ada pada 4 tempat. Sunnah yang mengangkat tangan. Ini selangan ya, selingan. Biasa lagi bicara bicara rukun-rukun sholat, tapi disusutin sebentar tentang sunnah-sunnah sholat. Jadi sunnahnya disebut namanya sunnah qaul, sunnah fi'liyah, sunnah sunnah yang dikerjakan. Sebagaimana rukun ada 3, rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi ya 3. Sunnah juga ada 3. Ada sunnah qalbiyah, sunnah yang di hati, khusyuk, khudur, konsen, itu sunnah qalbiyah. Lagi sholat, sunnah kita khudur, khusyuk, konsen, karena itu bahkan ruhnya sholat kita.
Terus kalau nggak ada konsepnya apa aja dipikirin kesana kemarin, ya belum ada ruhnya, ada ruhnya suatu. Nah itu banyak. Untuk ulama fikih mengatakan sunnah yang nggak rukun. Kalau rukun mah nggak bahaya kita, nggak ada yang sah sunnahnya. Tapi ini diupayakan sunnah qalbiyah. Ada lagi sunnah qauliyah, sunnah yang diucapkan. Sunnah yang diucapkan dalam sholat itu ada sunnah-sunnah yang diucapkan seperti doa iftitah. Takbir Allahu Akbar, nggak langsung baca Fatihah, sunnahnya doa iftitah. Allahu Akbar walhamdulillah subhanallah wa itu nambahin cahaya surat kita, aksesoris surat kita jadi cemerlang dengan banyak-banyak sunnah Nabi, ya, yang diucapkan dianya doa iftitah. Ya, apalagi amin, Fatihahnya rukun, aminnya sunnah. Baik imam, makmum ataupun sholat sendirian. Di amin ini nggak harus buat makmum, termasuk imam, makmum dan orang yang selesai sunnah amin. Dan ini sunnah amin ini termasuk dalam berjamaah sunnah berbarengan. Jadi kalau kita mengucapkan amin, sunnahnya bareng sama imam. Siapa orang yang mengucapkan amin bareng sama imam, maka diampuni oleh Allah dosa-dosanya yang telah lewat. Itu keutamaan amin. Makanya dalam hadis dikatakan dulu sahabat-sahabat ketika sholat di belakang Nabi, begitu Nabi mengucapkan waladdallin, itu semacam kayak goncang amin. Saking dahsyatnya ucapan amin mereka di saat ya mendengar Nabi mengucapkan waladdallin. Sunnah ya mengucapkan amin sampai seperti masih itu goncang dengan suara. Kenapa? Karena mengangkat suara sunnah ya di saat mengucapkan amin. Kemudian sunnah lagi ya selain mengucapkan amin membaca surat ya dalam Fatihah rukun. Setelah Fatihah membaca surat 2 rakaat pertama ya. Kalau saat maghrib berarti rakaat pertama, rakaat kedua baca surat apa aja bebas suratnya ya, surat apa aja bebas gitu. Kemudian membaca tasbih ruku, tasbih sujud, subhanarabbil a'la wa bihamdihi, terus sujud. Kalau ruku subhanarabbil azim wa bihamdihi. Itu semua ucapan-ucapan, jangan di hati. Kalau di hati enggak ada kepala sunnah. Banyak orang di hati lagi. Karena ini sunnah qauliyah diucapin. Jadi diucapkan di lisan karena sunnah qauliyah, sunnah yang diucapkan dengan lisan ya. Itu meskipun dengan suara yang sir perlahan ya. Itu. Nah ini ada lagi ya sunnah fi'liyah nih, sunnah yang diperbuat. Tadi kan ucap, sekarang dilakukan. Mana katanya di sini? Di sini katanya diantaranya ya masalah ngangkat tangan. Di katanya di sini bahwa yang disunatkan mengangkat 2 tangan itu ada 4 tempat, yaitu 1 ketika takbiratul ihram. Jadi ketika kita takbiratul ihram sunnah ya mengangkat tangan. Jadi yang wajibnya Allahu Akbar. Allahu Akbarnya wajib rukun ucapnya Allahu Akbar, ngangkat tangannya sunnah. Allah. Itu angkat tangan sunnah hukumnya pada saat takbiratul ihram. Yang kedua pada ketika ruku membaca surat selesai lakum dinukum waliyadin. Kita pindah tuh dari posisi berdiri menuju ruku sunnah. Kita mengangkat tangan Allah, diangkat lagi tangan ya. Kemudian yang ketiga i'tidal, ketika i'tidal bangun dari ruku sami'allahu liman hamidah, itu juga sunnah. Kita mengangkat kedua tangan kita ya seraya sambil ucap sami'allahu liman hamidah. Yang keempat ketika berdiri dari tahiyat awal wa indal qiyami minat tasyahudil awali. Keempat ketika berdiri dari tahiyat awal, tasyahud yang pertama ya. Tasyahud kita tuh yang pertama
ya menuju rakaat yang ketiga kita sunnah mengangkat kedua tangan kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surutus sujudi sab'atun. Sebenarnya banyak ya, sunnah-sunnah dalam sholat itu banyak. Cuman yang dibagi ketiganya, sunnah qalbiyah, qauliyah, fiqhiyah. Kalau mau dibahas satu-satu, wah panjang itu, banyak sekali ya sunnah-sunnah sholat. Ada sunnah sebelum sholat, ada sunnah di dalam sholat, ada sunnah setelah sholat. Kalau sunnah sebelum sholat, diantaranya apa? Sunnah sebelum sholat, ya adzan, itu sunnah. Meskipun sholat sendirian, adzan kita, gitu. Sholat sendirian, iqomat kita, gitu. Jadi kita kan enggak, kalau sholat sendirian, enggak adzan, enggak qomat langsung. Sebenarnya sunnahnya gitu, adzan dulu, baru iqomat. Itu sunnahnya gitu. Ya. Kemudian sebelumnya, ya membaca apa? Membaca lafaz niat, sholli fardal maghribi, ucapkan tuh, itu juga sunnah. Ya, melafazkan niat juga hukumnya sunnah. Ya, kalau kita berjamaah sunnah-sunnah sebelum sholat adalah meluruskan barisan, merapatkan barisan, itu termasuk sunnah-sunnah ya. Iya. Kemudian di dalam sholat, dalam sholat ya banyak itu. Dalam sholat ya sunnah-sunnahnya ya tadi angkat tangan, angkat turun, baca doa kita, membaca amin, membaca surat, membaca tasbih rukuk sujud, membaca doa antara duduk antara sujud, Rabbi firli warhamni wajhuni ya. Itu diantaranya sunnah-sunnah di dalam sholat ya. Belum sunnah-sunnah yang diperbuat ya. Ya sunnah-sunnah yang diperbuat tadi itu mengangkat tangan ya, meletakkan tangan nih. Di sini dia termasuk sunnah juga. Tangan jangan dilepas. Nah begini. Diletakkan itu termasuk ya. Termasuk sunnah juga ya. Sunnah-sunnah yang mesti dilakukan itu. Nah, kemudian ada sunnah lagi setelah sholat. Apa sunnah setelah sholat? Itu zikir. Ini zikir itu bukan sunnah ya Pak. Habis sholat tuh assalamualaikum. Ada sunnah-sunnah yang Nabi ajarkan sama kita. Di antara istighfar 3 kali. Ya, baca tasbih, hamdalah, Allahu akbar, la ilaha illallah, maghrib, subuh, la ilaha illallah, itu zikir-zikir agung semua ya. Jangan sampai kita tinggalkan karena itu merupakan sunnah-sunnah yang Nabi biasa lakukan setelah sholat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutus sujudi sab'atun. Sekarang syaratnya sujud. Ya. Bahwa syarat sujud itu ada 7 perkara. Sujud nih, langsung sujud aja ya. Iya. Langsung sujud aja. Sujud syaratnya ada 7 kan. 1 ya ayyasjuda ala sab'ati a'dha'in. Sujudnya harus memakai 7 anggota. Nanti ya ada anggota sujud disebutnya di bawah. 1 syaratnya 7 anggota. 2 wa antakuna jabhatu maksufatan. Yang kedua bahwa adalah ya jabhatu ya dahinya harus terbuka. Ini dahinya harus terbuka. Jadi antara dia sama tempat sujud nggak boleh kehalangan sama peci ya, nggak boleh kehalangan sama undang-undang. Kalau undang-undang sorban ya, atau diikat kepalanya di sini pakai ya selayar nggak sah. Dia harus terbuka, nggak boleh ya, nggak boleh tertutup, harus terbuka. Kemudian watahamul birasi. Kemudian yang ketiga memberatkan kepalanya. Jadi ketika sujud ada tekan, ada menekan di sini ya. Di dahinya menekan, bukan sekedar nempel, tapi nggak tekan. Jadi kalau nempel saja nggak tekan, nggak sah sujudnya. Kalau sujudnya nggak sah kan nggak sah sholatnya. Jadi harus ada digocokan. Bukan digocokan, ditekan. Gocokan ya gerak gitu jadi batal sholatnya. Kan sujud mesti tumakninah ya, mesti tumakninah, nggak boleh gerak dia. Kalau digosok-gosok itu malah batal jadi sholatnya. Tumakninah. Jadi harus ditekan aja, tekan. Jadi perkiraan tekan itu kata ulama, seandainya ada ape nempel jadi ditekan itu kan mencret, saking ada penekanan. Jadi kalau nggak ada mencretnya berarti menempel aja, tahu nempelnya? Nggak saja, harus berpengaruh. Jadi semua anggota tubuh kita ditumpukan di sini, berarti
dikumpulkan, dia penekanannya ada di dahi gitu. Itu tahamul berasih, maksudnya yaitu memberatkan kepalanya, nekan ya, kepalanya ditekankan dahinya. Kemudian wa adamul huwi li ghairi, keempat ketika menundukkan kepala tidak niat atas sesuatu yang lain daripada sujud. Jadi memang ketika dia turun dari i'tidal menuju turun, memang tujuannya mau sujud, nggak ada niat-niat lain. Kalau ada maksud lain maka nggak sah ya, mesti diulang. Maksudnya gimana? Ya maksudnya misalnya begini, kita baru sami Allahu liman hamidah, karena ada petir kaget gede, kita langsung jatuh ambruk ke bawah, langsung sujud. Nah itu namanya kagak ada tujuan mau sujud, karena ada petir menyambar kaget, langsung dia turun sujud. Nah itu kan artinya nggak ada dorongan buat sujud karena petir. Nah itu nggak boleh. Jadi harus ketika turun, dia memang semata-mata mau turun sujud, bukan faktor lain, gitu ya. Jadi nggak boleh ada faktor lain yang mendorong dia selain daripada untuk sujud. Kemudian wa alla yasjuda ala syai'in yataharraku biharakatih. Ya, dan sujudnya tidak di atas sesuatu yang bergerak atas gerakannya. Dia sujud nggak boleh di atas sorban atau di atas mukena yang sorban ini ikut bergerak dengan dia ke atas dan ikut. Kebanyakan tuh biasanya ibu-ibu ya, ibu-ibu kalau pakai mukena kadang-kadang begitu dia sujud bukan di sejadah, tapi dia gelar itu mukena yang dia pakai untuk tempat sujud. Nah itu nggak usah sujudnya. Kenapa? Karena syarat sujud nggak boleh dia sujud di atas sesuatu ya, benda yang ikut bergerak karenanya. Ya, seperti kita misalnya pakai sorban ini kan ikut bergerak karena sorbannya pendek, kecuali sorbannya panjang nggak ikut bergerak. Sorbannya panjang lah, berapa kira-kira yang panjang sorban? 10 meter kali ya. Ini plus buat sorban juga, plus buat sejadah juga. Seandainya kita bangun juga dia nggak ikut bergerak. Nah itu boleh. Tapi kalau kita bangun yang ikut naik juga bergerak kayak begini, sorban begini, begitu sujud, Allahu Akbar. Nah dia sujud di atas ini. Nah ini nggak sah sujudnya. Ya, sujud di atas sesuatu benda yang bergerak atas ketika dia naik, dia nggak ada. Jadi sujudnya harus, nah ini harus terhindar. Allahu Akbar. Jadi harus langsung ke tempat sejadah. Jadi nggak boleh sujud di atas sesuatu benda yang ikut bergerak atasnya. Kemudian selanjutnya nomor ke-6 ya, wartifa'u asafilihi ala a'ali. Yang keenam, mengangkat ya beberapa anggota yang rendah lebih tinggi daripada anggotanya yang lainnya. Ya, artinya apa? Artinya posisi sujud itu bagian yang atas ya, turun ke bawah, bagian bawah naik ke atas. Itu sujud begitu. Jadi jangan rata. Di posisi mata kita naik, posisi kepala kita bagian kita turun ke bawah, jadi nungging gitu ya. Nah, itu sujud seperti itu. Jadi ada orang sujud misalnya sama saja antara ini sama ini, agak ada bangun, ini harus bangun, ini harus bangun. Nah, itu angkat ya, bagian bawah angkat, bagian atas turun ke bawah. Itu wajib hukumnya seperti itu ya, praktek sujudnya. Kemudian yang ketujuh, wa tumakninatu fihi, dan tumakninah di dalam sujudnya, nggak boleh bergerak. Ya tadi ya, gimana digosok-gosok kepalanya? Wah kalau gosok nggak sah sujud, karena nggak ada tumakninah. Dia harus diam dulu, baca tasbih subhanallah wa bihamdihi, diam, tenang, baru bangun lagi. Nah, itu syarat-syarat sujud yang ketujuh ya. Baik sujud yang pertama maupun sujud yang kedua, sujud tilawahkah, sujud apalagi sujud sahwikah, sujud sholatkah, itu sama ya. Begitu patokan kata-kata sujud. Sebab dalam Islam itu ada namanya sujud sholat kayak gini. Dan sujud kalau baca Quran sujud tilawah. Kita baca ayat surat itu misalnya surat Al-Iqra. Wasjud waqtarib. Kita lagi baca itu sunnah kita ya, melaksanakan perintah wasjud, sujud kamu, waqtarib, dekat kepada Allah. Sunnah kita melakukan sujud baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Sunnah hukumnya melakukan sujud gitu. Nah,
Seperti kalau hari Jumat itu kan sunnah tuh, sunnah kalau subuh baca surat Alif Lam Tanzil, ada sujud tilawah itu. Nah itu ya melakukan sujud tilawah atau sujud syukur termasuk ya. Kemudian di sini dikatakan anggota sujud. Mana tadi itu? Anggota sujud yang 7. A'dha'us sujudi sab'atun. Bahwasanya anggota sujud itu ada 7 bagian. Al-jabhatu, 1 dahi. Dahi ya. Di sujud dahi, bukan kepala yang disujudin. Ya, banyak orang sujud kepalanya sujud. Ya, ininya nih. Ya, diletakin di tempat sujud, bukannya dahi. Ini dahi ini yang diletakin dalam keadaan terbuka. Yang kedua adalah nomor 3-nya bagian dalam 2 tapak tangan ya, wa butunul kafaini, iya, yaitu bagian dalam 2 tapak tangan. Mana 2 tapak tangan ini? Kalau orang sujud gini nggak sah ya? Bagian dalam, bukan bagian luar. Nah, nggak sah itu. Kadang-kadang nemu aja gaya begitu sholat, nggak pakai ilmu lagi. Ya begitu ya, karena keren kali. Emang sih mau pusat begitu? Ya, begini nih terbuka. Butun asabi, ya, 2 tapak tangan yang terbuka. Terus kemudian apa lagi? Warukbatan, 2 lutut. Lututnya nih, ya, lutut, 2 lutut. Ketika sujud, nempel ya ke bumi. Kemudian ya wa butuni asabi'ir rijlain, dan bagian dalam kedua anak jari kaki ya. Jadi ininya nih. Jadi bukan ujungnya nih, karena orang banyak ujungnya. Sininya. Udah sujud. Ininya. Nah, gini. Posisinya ya, kayak segitu. Dalam bagian dalam ini. Bagian rijal. Jangan tinggal sujud salah. Nah, namanya zuhur. Zuhur itu bagian luar, kalau butun bagian dalam. Butun asabi. Gini. Di praktek sujud ini maaf ya, Pak. Allahu akbar. Nampakin begini. Di dalam begini. Itu syarat ya. Anggota sujud yang ada 7 perkara itu. Ya, kalau menyalahi syarat sujud itu sah nggak sholat? Kalau rusak syarat, rusak satu rukun. Maksudnya yang sujud ini gitu? Iya. Rusak sholat. Rusak sholatnya karena rukun ya. Jadi dia mesti diulang sujudnya. Sujudnya mesti diulang. Kalau sampai tuntas gimana ya? Ulang sholatnya. Enggak, Pak. Kalau ini saya nggak tahu. Cuma saya lihat di praktek banyak yang di luar ini gitu. Iya. Nggak ada di saya. Seperti tadi itu yang lipat ujung jari itu kebanyakan orang lepas betul. Di depan. Seperti ini tadi kan. Nah, iya gitu. Iya begitu. Ini kalau menurut dari sini kan nggak sah sholat. Nggak sah ya, iya. Menurut mazhab Syafi'i yang kita. Yang selonjor, mau ya itu kan kayak selonjor ini ya. Kalau harus begini, banyak bilang gini. Makruh itu kalau begitu. Jadi jangan ditempelin ininya. Iya, dari telapak tangan sampai siku. Namanya disebut hasta. Hastanya nggak boleh nempel. Dia nggak mau merekam. Ah iya, betul. Potongan seperti itu kayaknya banyak juga. Iya, ukuran orang malas biasanya begitu. Boleh bertanya? Boleh. Ustaz, boleh bertanya Ustaz? Iya, silakan. Mengenai sujud di benda bergerak tadi Ustaz. Kenapa? Sujud di benda bergerak tadi nggak sah kan? Bagaimana kalau pakai masker, orang sujud pakai masker itu bagaimana? Oh, enggak apa-apa kalau masker. Masker nggak jadi masalah ya. Jadi yang tertutup ke sini aja. Ini aja ini. Apa kalau masker? Sebagian ulama juga ada yang nggak mengesahkan. Iya, ada juga memang. Mungkin mazhab lain ya. Kalau kita mazhab Syafi'i nggak masalah ya, tertutup mulutnya. Jadi yang wajib terbuka tadi ini adalah di syarat yang pertama tadi ya. Antakuna jabhatu maksufatan. Yang wajib terbuka hanya jidat saja. Selainnya gimana? Selainnya nggak jadi masalah. Gimana? Pertanyaan lanjut atau udah cukup? Tadi cuma saya memastikan aja kalau di luar ketentuan itu sah nggak sholat.
Iya, iya. Kalau kita pakai berpatokan ini kan, iya, banyak yang batal sholat. Makanya kita memperbaiki pribadi kita masing-masing sholat, Pak, ikut aturan mazhab Syafi'i. Dan ini memang kita sangat diakui ya di kalangan mazhab Syafi'i. Kitab Syafi'i dan ini kita biar memperbaiki sholat masyarakat kita pada umumnya, agar betul-betul berpegang teguhlah dengan mazhab. Dia salah satu yang kita ikuti karena kita memang mazhab Syafi'i di Indonesia ya. Wajib kita ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita lanjutin. Ya, tasdid pada tahiyat. Tasdidatut tasyahhud ihda wa ishrun. Khamsun fi akmali wa sittata asyara fi aqalli. Artinya bahwasanya tasdid pada tasyahhud. Tasyahhud itu ada 21. Ya, ada 21 tasdid, 5 di dalamnya kesempurnaannya dan yang sedikitnya ada 16. Minimal 16 tasdid. Kalau tidak sempurna ada ya ada 21 gitu. Ya, ada 21 sempurnanya. Sebab kita diajarkan tasyahud itu biasanya sempurna 8-nya. Mana? Coba kita lihat ya. 1 yaitu at-tahiyyatu 'ala ta wal ya. Ya, di atas huruf ta sama huruf ya. At-tahiyyatu. Kemudian didapat al-mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Ya, tasdid yang berikutnya itu. Tasdid yang berikutnya adalah pertama di atas ta, kedua di atas rupiah, kemudian di atas huruf shad, ya. Jadi dikatakan gitu ya, di atas to, di atas to dan ya. Thayyibatu, thayyibatu lillah. Yang lafaz Allah ada lillah. Kemudian assalamu di atas sin ya. Assalamu di atas sin. Alaika ay di atas ya. Ayyuhan nabiyyu di atas ya, di atas nun, di atas ya. Ayyuhan nabiyyu. Kemudian warahmatullah di atas lafaz Allah warahmatullah wabarakatuh. Assalamu alaina, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Di atas lafaz Allah dan di atas shol lafaz sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan salam alif ya, di atas salam alif dapat illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu namanya tasyahud ya, Pak. Ada berapa? Jumlahnya kalau sempurnanya sih ada 21. Minimal ada 12. Maksudnya gimana tuh? Iya, ini lapar ini tahiyat yang sempurnanya begitu. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Itu surah. Minimal begini. At-tahiyyatul lillah. Dibuang 3. Mubarakatus shalawatut thayyibatu dibuang 3. At-tahiyyatu lillah. Cukup. Sama assalamu alayka dibuang asalnya. Cukup kan? Salamun pakai tanwin. Salamun alayka ayyuhan nabiy. Sama salamun alaina wa ala ibadillah sholihin. Itu boleh. Tapi yang sempurnanya assalamu alayka. Assalamu alayka. Tuh kan? Dibuang ya. Udah sampai situ aja. Ya. Sama itu sama apa tadi yang 3 tadi at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibah ya. 4 ya, 4 sama tadi sama 6 assalamu alayka sama assalamu alayna itu yang dikurangin ya.
Tapi kita pada umumnya membaca dengan ucapan assalamu alayka ayyuhan nabi. Jadi kalau ada orang baca salamun alayka boleh, salamun alaina juga boleh. Yang nggak boleh assalamualaikum, tuh penutup akhir sholat. Assalamualaikum warahmatullah. Dia baca salamun, nah itu batal sholatnya. Harus pakai hamzah, harus pakai alif lam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum itu wajib pakai assalam. Tapi dalam tasawuf salamun alaika sama salamun alaina boleh. Berarti spasinya dikurang 6. Dia kurang 6 dari beliau. Dikurang-kurangi huruf C boleh? Hah? Kan huruf C huruf Mana? Bukan itu. Ini jadi kalimat tasawuf ada had sempurna, ada had minimal. Jadi kalau minimal masih boleh gitu. Ya, enggak korupsi ya Pak. Jadi ada minimalnya itu at-tahiyatu lillah. Dia hilang ya? Enggak apa-apa. Tapi kalau sempurna at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Itu sempurnanya itu. Misalnya at-tahiyatu lillah boleh. Salamun alaika itu boleh. Salamun alaina wa. Ini makanya di sini dijelaskan hasilnya maksimal ada 21, minimal ada 16 karena melihat lafaz tasawuf terbagi 2. Ada yang sempurna lengkap gitu ya, ada yang minimal ya, sekurang-kurangnya boleh. Shadaqallahul azim walhamdulillahirabbil alamin. Jadi Bapak belajar bacaan mulut kita tuh 2 ya, 1 Fatihah, 2 tasawuf akhir. Dalam Sahih Bukhari dijelasin dia. Kata sahabat, dulu kita waktu nih belajar tasawuf kayak belajar Fatihah, aku dikontrol sama nabinya begitulah. Kenapa? Karena hukumnya wajib belajar Fatihah sama tasawuf akhir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul